prajurit pembela Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami keluarga besar Majelis Ar-Raudhah mengucapkan turut berbela-sungkawa atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono. Semoga almarhumah dicatat sebagai orang yang meninggal dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sekeluarga diberi oleh Allah Ta'ala ketabahan dan kesabaran. Ala hadhiniyah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mengaji kajian Ustadz Iis tadi dalam waktu 10 menit. Insyaallah barokah. Tentang Ahlu Badar. Orang-orang yang ikut perang Badar, baik gugur sebagai syuhada maupun yang tidak gugur. Ya, Ahlu Badar itu nama sebutan untuk semua orang yang ikut perang Badar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya ada 313 sahabat yang ikut perang Badar menurut riwayat yang sahih. Nah, apa keistimewaan Ahlu Badar? Keistimewaannya adalah beliau-beliau adalah orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah Ta'ala. Jadi ada orang yang 10 dijamin masuk surga, itu yang disebutkan secara urut oleh Nabi Muhammad SAW nama-namanya. Tapi ke Ahlu Badar secara umum, ini dibuktikan dengan ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah ini sahabat yang pernah membocorkan rahasia perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Madinah menuju Mekah untuk Fathul Mekah. Jadi sebetulnya kesalahannya sangat besar, kesalahannya fatal karena membocorkan rahasia negara, yang membocorkan rahasia negara kepada musuh negara. Besar kesalahannya, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih yang lain. Sampai malaikat Jibril turun dari langit memberitahukan ada seseorang yang membocorkan rahasia perjalanan tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditugaskan untuk mengejar orang yang dititipi surat rahasia itu, dan ketemu seorang perempuan yang membawa surat tersebut. Singkat cerita, disembunyikan di sanggul. Ya, disembunyikan di sanggul. Ketika ditanya, surat ini siapa yang kasih kamu? Jawabannya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ali kembali ke pasukan Nabi Muhammad SAW dan menyurahkan surat tersebut serta mengatakan, ya Rasulullah, ini katanya dari Hatib. Ya, katanya dari Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia perjalanan ini. Saat itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tentunya masih menjabat sebagai sahabat, belum menjabat jadi khalifah karena masih ada Nabi Muhammad SAW. Beliau radhiyallahu anhu menghunuskan pedang dan berkata, da'ani an adriba unuqa hadzal munafik ya Rasulullah. Tegas, ya Rasulullah, izinkan saya tebas batang leher munafik ini, karena dianggap membocorkan rahasia Nabi Muhammad SAW. Tapi ini bukan munafik, ini sahabat. Ya, ini sahabat yang mulia, sahabat yang luar biasa. Tapi kalau dilihat kesalahannya, memang kesalahannya fatal,
Karena rahasia perjalanan Nabi Muhammad SAW dibocorkan, rahasia negara dibocorkan. Tentu Khalifah Umar bin Khattab marah lah, sahabat marah. Kok seperti ini? Rahasia penting kok dibocorkan, marah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada sahabatnya yang jelas-jelas melakukan kesalahan ini? Maka beliau memanggil sahabat tersebut. Tidak langsung menghukumi dan menghakimi, tapi tabayyun, konfirmasi. Betul ini kamu yang melakukan, betul. Kenapa? Nah, ini menariknya di sini. Kalau kita kan cuman betul hajar gitu kan ya. Ya betul sikat, ini terbukti benar ya habisin ya, naudzubillah min dzalik. Bukan begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Alasan itu penting. Dorongan yang menyebabkan orang berbuat salah itu penting untuk dipelajari. Itu menentukan kualitas hukuman yang akan diberikan. Maka saat itu dijawab, saya enggak benci sama agama saya lakukan ini bukan karena murtad, keluar dari Islam, bukan. Hanya saja saya punya peninggalan harta di Mekah, punya keluarga. Kalau yang lain sahabat-sahabat, saya enggak punya keluarga di Mekah, saya punya peninggalan harta di Mekah, tapi saya enggak punya keluarga di Mekah. Sementara sahabat yang lain ini punya keluarga di Mekah. Nah, nanti kalau terjadi rusuh, penjarahan, harta sahabat masih aman. Lah kalau harta saya enggak aman. Harta saya enggak aman. Makanya saya membocorkan ini pada sebagian orang dengan harapan saya dapat imbalan kekayaan saya yang di Mekah itu aman, tidak disentuh, tidak sampai rusuh, enggak sampai dijarah. Yang aku salah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Da'hu ya Umar, kama qala sallallahu alaihi Umar, biarkan dia, bebaskan dia, karena sesungguhnya dia sahabat yang ikut perang Badar, dan Allah telah melihat semua sahabat yang ikut perang Badar, dan Allah berkata kepada mereka semua, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Silahkan kalian berbuat apapun, aku sudah mengampuni apapun kesalahan kalian. Belum berbuat salah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang ikut perang Badar. Artinya apa? Islam mengajarkan kita untuk ingat budi, ingat jasa. Jadi kalau ada seorang yang jasanya besar, budinya besar, walaupun punya kesalahan, kesalahannya itu bisa ditolerir, kesalahannya itu bisa dimaafkan, bisa dimaafkan. Makanya dalam sejarah orang-orang yang punya jasa besar untuk negara, sekalipun punya salah dimaafkan, dimaafkan. Begitu pula dalam kehidupan, kalau ada orang yang berbuat salah sama kita, kita upayakan ingat jasa-jasanya. Oh dia dulu pernah nolong saya begini, oh dia pernah nolong saya begini, maafkan. Makanya istri yang tidak akan masuk surga adalah istri yang tidak bisa melihat jasa suami. Bisanya cuma nyalahin suaminya terus ya, tapi nggak lihat jasa-jasanya, lelahnya, letihnya, upayanya cari nafkah. Perkara kurang, cuman kurang cinta aja kok repot. Bukan nggak cinta loh, kurang cinta. Marahnya luar biasa, nggak bisa mentolerir, nggak bisa memaafkan. Istri yang model begini dikatakan contoh-contoh wanita yang nanti terbanyak menghuni neraka. Naudzubillah min dzalik, karena melupakan jasa suami atau jasa manusia yang lain. Maka pelajaran sore hari ini dari Ahlu Badar adalah bagaimana kita mampu memaafkan orang-orang yang punya jasa, dan bagaimana kita menghargai orang-orang yang berjasa. Kenapa Ahlu Badar dimaafkan sama Allah Ta'ala? Karena semua pahala sholat kita, pahala puasa kita, ahli Badar ikut dapat. Kalau perang Badar kalah seakan-akan nggak ada kita ini. Ya kita ini nggak ada. Nah kita ini ada berkat waktu itu muslimin diantaranya perang Badar menang. Karena perang Badar menang, makanya Islam akhirnya bisa bertahan dan berkembang dan tersebar luas kemana-mana. Karena itu beliau-beliau yang ikut perang Badar harganya, nilainya unlimited. Jangan hanya karena kekurangan seseorang kemudian kita melupakan jasa-jasanya. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan sikap muslim yang baik dan bukan sikap seorang yang terpelajar. Ya, terpelajar dalam arti paham, belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala.
yang belajar agamanya Allah Ta'ala akan menghargai orang-orang yang punya jasa. Karena itu dosa yang sangat besar, anak yang tidak bisa mengingat jasa orang tuanya. Ya, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Orang tua itu kurangnya seperti apapun, sudah menjadi sarana lahirnya kita ke dunia itu nggak bisa dibales. Nggak ada satu mesin yang bisa mewakili kita lahir ke dunia, nggak ada kan? Dan kalau bukan karena orang tua kita mau sodakoh maninya, mohon maaf saya ngomong terang-terangan, kalau orang tua kita nggak mau sodakoh spermanya, ya ikhlas spermanya, cintanya, nggak ada kamu, nggak ada saya. Ini nggak bisa diganti dengan apapun. Belum lagi mensyahadatkan, lahir diadzani, dikomati, dididik, dikenalkan Islam, dikenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak terbayarkan dengan apapun. Makanya begitu ada anak nggak hormat sama orang tua, anak tidak menghargai orang tua, anak melupakan orang tua, Allah murkanya luar biasa. Sampai Allah mengatakan ridhallah fi ridhal walidain, suqtullah fi suqtil walidain. Lewat hadis Nabi Muhammad SAW, ridha Allah bergantung ridha orang tua, murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Juga dalam hadis yang lain dikatakan, siapa pagi-pagi buat aku ridha, aku senang, dia buat muskhiton li walideh, buat orang tuanya murka, aku murka kepadanya. Masya Allah, pagi-pagi itu sudah sholat jamaah, sudah wirdul latif dan wirid-wirid yang lain, Allah senang. Tapi pagi itu mengecewakan orang tuanya, semua amalannya dari malam sampai pagi hancur, habis, Allah murka kepadanya, habis pahalanya karena dosa tidak mengingat jasa orang tua. Nah, kalau ada orang berbuat baik sama kita, orang itu ngasih kita duit 200 miliar, baik ikhlas tulus, suatu ketika kok ngecewakan kita, jangan kemudian kita mengabaikan jasanya, ya kita lupakan, tiada maaf bagimu, tak kepake duitmu, ya enggak seperti itu. Ya, apa yang sudah diberikan itu diingat, itu jadi sarana untuk kita menekan marah kita dan memaafkan, ya, dan memaafkan. Ingat jasanya, kemudian maafkan orangnya. Itu kalau punya salah. Kalau enggak punya salah, ingat jasanya, muliakan orangnya semulia-mulianya. Karena itu ciri muslim yang baik, mukmin yang baik, dia yang bisa menghargai orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai membalas budi. Jangan menjadi orang-orang yang tidak ingat budi. Nah, alhamdulillah, termasuk diantaranya ini ada teman-teman kita yang berjasa masak, buat kenteh, nyiapkan berbuka. Kalau rasanya kurang enak, ingat jasanya. Nah, apalagi rasanya enak, ya, ingat jasanya. Doakan mudah-mudahan yang membantu kita masak, baik dengan tenaganya, membantu kita dengan doanya, membantu kita dengan hartanya, membantu kita dengan jabatannya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi ampunan dunia dan akhirat, dimasukkan dalam surganya kelak setelah umur panjang dalam segala kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semua diterima semua ibadah kita, diterima puasa kita, dan kelak diberi husnul khatimah setelah panjang umur fi taatillah fi sihhah wal afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la